ini lain daripada tahun-tahun yang telah lewat. Kita semua memang sedang diuji oleh Allah dengan mewabahnya virus corona yang sangat berbahaya, sehingga banyak amal ibadah yang lazimnya kita jalankan dengan berjamaah di masjid, seperti sholat 5 waktu, sholat Jumat, sholat tarawih, dan sholat Idul Fitri. Tetapi dalam suasana seperti ini, semua ibadah itu kita laksanakan di rumah sesuai dengan petunjuk dari para ulama dan umarok yang berwenang. Saudaraku, keluargaku yang dirahmati Allah, selama sebulan penuh kita telah menjalani puasa Ramadan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu sekalian bertakwa. Ibadah puasa memang dimaksudkan untuk membantu kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Di dalam bulan Ramadan, banyak hal yang dalam kondisi normal kita boleh melakukan karena hukumnya mubah, seperti makan, minum, dan lain-lain. Namun di bulan puasa kita sanggup menahannya di siang hari. Semua itu untuk melatih kita menjadi manusia yang mampu menahan diri jika terhadap hal-hal yang sebenarnya kita boleh melakukannya, namun kita menahan diri, apalagi terhadap hal-hal yang memang dilarang. Tentu kita mampu meninggalkan larangan tersebut. Saudaraku, keluargaku yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu aqimullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, dan kepada para pemimpin di antara kamu. Sudah 2 bulan lebih kita tidak bebas berkegiatan di luar rumah, termasuk dalam menjalankan ibadah sholat Jumat berjamaah. Saat ini pun kita melaksanakan sholat Idul Fitri di musola dengan perasaan yang was-was, tidak seperti biasa. Kita harus sabar menerima kenyataan ini, karena apa yang kita lakukan tidak lain adalah dalam rangka mentaati Allah dan Rasul-Nya, mentaati para ulama dan umara, yang intinya agar kita selamat dari ancaman virus corona yang mematikan. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, memang sebagai orang yang beriman, kita wajib taat kepada Allah. Ketaatan kepada Allah membawa konsekuensi kita juga harus taat kepada Rasul-Nya, sebagaimana ditegaskan dalam ayat tersebut. Tidak hanya itu, taat kepada Rasul-Nya membawa konsekuensi kita juga harus taat kepada ulama sebagai pewarisnya. Dan konsekuensi berikutnya, kita harus taat kepada ulil amri atau pemerintahan yang sah. Kita berdoa, semoga ketaatan kita kepada semua pihak tersebut, termasuk yang terkait dengan kebijakan karantina atau social distancing, untuk menghindari bahaya virus corona, akan dibalas oleh Allah dengan segera dilenyapkannya wabah ini dari muka bumi ini. Allahumma amin. Saudaraku yang dirahmati Allah, ibadah puasa erat sekali hubungannya dengan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana ditegaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis beliau yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang intinya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan
karena iman dan hanya mengharapkan ridho Allah, maka akan diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi dengan selesainya kita melaksanakan ibadah puasa, maka dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah diampuninya. Tinggal masalahnya sekarang, bagaimana kita menghapuskan dosa-dosa kita kepada sesama manusia agar di hari Idul Fitri ini kita bisa meraih kembali kesucian dari dosa sebagaimana kita dilahirkan di waktu bayi dahulu. Maka usai sholat Idul Fitri ini, kita hendaknya saling berikrar untuk saling memaafkan di antara kita, khususnya yang ada di dalam sholat ini. Apabila mungkin kita diperluas dengan tetangga, saudara-saudara, dan teman-teman, setidaknya bisa melalui online, SMS, WA, dan lain sebagainya. Kita tidak usah dulu bersilaturahim, datang ke rumah saudara-saudara kita, baik yang dekat ataupun yang jauh. Kalaupun terpaksa kita harus datang ke rumah mereka, kita hendaknya sediakan dulu cuci tangan di luar sebelum masuk ke dalam rumah. Semoga dengan demikian kita bisa terhindar dari virus corona. Saudaraku yang berbahagia, sekali lagi kita berdoa semoga ketaatan kita kepada Allah dan Rasulullah dan ulama, termasuk yang terkait dengan kebijakan karantina atau social distancing, untuk menghindari bahaya virus corona, dan ikrar kita untuk saling memaafkan akan dibalas oleh Allah dengan segera dilenyapkannya wabah ini dari muka bumi ini, khususnya dari bumi pertiwi Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Amin, amin, ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Allahu akbar. 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayuhan nas, ya ayuhan nas taqullah. Ya ayuhan nas taqullah. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Kalau kita pun yakin nantinya yang hadir pada pagi ini terbebas dari virus corona, maka tidak ada salahnya kita nanti setelah ini kita bisa untuk saling berjabat tangan, saling maaf-memaafkan. Mudah-mudahan dosa-dosa di antara kita, baik yang kita sengaja ataupun yang kita tidak sengaja, bisa dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat, al mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.